Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara talkshow transformasi layanan umat di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pada kesempatan sore hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Farik Nur Rahim SIMA, Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang revitalisasi KUA dalam menjawab transformasi layanan umat. Untuk itu mohon nanti Bapak untuk menjelaskan beberapa hal kepada masyarakat terkait dengan revitalisasi KUA dalam menjawab transformasi layanan umat. Bapak, apa tugas fungsi Bimas Islam itu Bapak? Monggo silahkan bersama dengan untuk menyapa masyarakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, pemirsa Kemenak Kabupaten Bantul yang kami hormati. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, di bulan Ramadan ini mari bersama-sama kita berikhtiar, berusaha untuk terus meningkatkan ibadah kita, karena momentum Ramadan ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pesan-pesan ilahiyah yang disampaikan melalui berbagai macam dalil, berbagai macam sabda Rasulullah itu bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Sehingga harapan kami, teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, mari bersama-sama kita meningkatkan kebaikan, kita meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan ini untuk menggapai derajat insan yang bertakwa. Baik, langsung saja. Terima kasih. Tadi Pak Trubus sudah mengajukan satu pertanyaan kepada kami. Iya, ya, tentang apa tugas fungsi Bimas Islam. Iya, Bapak. Khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini. Iya. Ya, baik. Ini jawaban normatif Pak Trubus ya, sesuai dengan apa yang menjadi tusi kami, yaitu terkait PMA nomor 13 tahun 2012 pasal 78, bahwasanya tugas fungsi daripada Bimas Islam adalah melaksanakan tugas pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, ya, serta pengelolaan data informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. Yeah. Sehingga Bimas Islam dalam hal ini kami, ya, yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Bantul memiliki sebuah pesan-pesan ataupun berfungsi untuk melaksanakan tugas eksekusi di tingkat kabupaten, yang mana eksekutornya adalah di tingkat Kapanewon. Sehingga kami berfungsi sebagai koordinator di bidang struktural dan juga koordinator di bidang fungsional. Dalam pengertian koordinator di bidang struktural, ya, kita berada di bawah langsung oleh Pak Kemenak, sehingga tugas-tugas pimpinan yang sesuai dengan PMA nomor 13 tahun 2012 itu pasti kita laksanakan, ya, baik apa itu perintah yang berkaitan dengan TUSI maupun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas bimbingan masyarakat Islam, ya. Kemudian yang berkaitan dengan tugas fungsi fungsional, yang mana kita mengkoordinasikan kepada seluruh KUA di wilayah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan TUSI-nya. Sehingga apa yang menjadi tugas fungsi Kemenak dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Bantul bisa berjalan di ujung tombaknya itu di KUA Kapanewon. Itu tusi pada Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Iya, ya. Iya. Sampai saat ini sejauh mana peran Bimas Islam di dalam transformasi layanan umat? Ya, baik. Sejauh ini apa yang sudah dilaksanakan Bimas Islam dalam transformasi layanan umat, perlu kami sampaikan bahwasanya makna daripada transformasi layanan umat yaitu kita mengejawantahkan, ya, sebuah pesan-pesan keilahian, pesan-pesan religiutas dan pesan-pesan mandatori dari Kementerian Agama Pusat ini diformulasikan, digabungkan dengan berbagai macam cara yang tujuannya adalah masyarakat bisa menerima. Ya, salah satu yang sudah dilaksanakan adalah moderasi beragama. Ya, ini menjadi sebuah adagium ataupun jargon khusus yang mana Gus Menteri dalam hal ini Menteri Agama menyampaikan bahwasanya jadikan agama ini adalah sumber
inspirasi, bukan aspirasi. Ya. Jadi sebuah agama itu dimaknai sebagai jawaban dalam sebuah permasalahan sosial. Jadi bukan malah jadi aspirasi. Nah, ini maknanya agama yang dimaknai berbagai macam pemeluk keyakinan dan juga pemahaman ini harus dimaknai sebagai fungsi inspirasi, bukan aspirasi. Yang mana setiap aspirasi ini ditampung dalam satu wadah, yaitu Islam yang moderat atau Islam yang wasatiyah, Islam yang tengah-tengah. Nah ini teman-teman di KAWA sudah mulai bertransformasi, sudah punya gagasan, yang mana di beberapa KAWA ini sudah punya bilik modernasi beragama, ya, sudah menggandeng FKUB, ya, sudah menggandeng MUI dan DNI untuk melaksanakan modernasi beragama. Ya, itu yang real yang sudah dilaksanakan teman-teman di KAWA. Demikian Pak Trubus. Ya. Tadi di judul kita tadi ada kata-kata revitalisasi KUA. Ini kira-kira apa perbedaan KUA yang sudah direvitalisasi dengan yang belum? Oh iya, baik. Nah, berkaitan dengan tema kita pada saat ini terkait transformasi layanan umat, ini KUA memiliki sebuah tugas baru, yang mana KUA-KUA sebelumnya ini ada lomba KUA teladan, lomba KUA prima. Nah, tapi sekarang ini diubah menjadi revitalisasi KUA, yang mana revitalisasi KUA ini mengacu kepada satu, ya. Yang pertama SDM-nya memadai. Ya. Yang kedua KUA sudah SBS ya, sudah mendapat bantuan dari suku negara berupa bangunan gedung yang megah, lengkap dengan berbagai macam layanannya. Ya. Kemudian selain itu juga pembinaan SDM-nya secara kontinu, yang mana KUA revitalisasi ini diharapkan berbeda dengan KUA sebelumnya, ya, baik itu penghulunya, ya, kemudian penyuluhnya maupun stafnya. Karena selama ada gerakan ataupun program revitalisasi KUA ini, semuanya di BIMTEK khusus, ya, baik itu kepala KUA, kemudian penghulunya, kemudian penyuluhnya maupun stafnya, BIMTEK khusus terkait layanan umat. Ya, makanya dalam tema transformasi layanan umat ini, garda terdepan yang bisa mengeksekusinya adalah KUA. Ya. Yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan umat adalah KUA. Sehingga muara daripada revitalisasi KUA, ya transformasi layanan umat. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ini menarik sekali pembicaraan kita pada sore hari ini. Namun mohon maaf, kita nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, siap. Baik pemirsa sekalian, kita kembali pada pembahasan kita tentang revitalisasi KUA dalam menjawab transformasi layanan umat. Pak Farik, jadi apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Bimas Islam terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi, sehingga masyarakat Islam khususnya yang ada di Kabupaten Bantul ini akan merasakan pelayanan yang lebih baik dari layanan-layanan kita ini. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini karena eksekutornya langsung adalah KUA Kapanewon. Ya, sejauh ini Bimas sudah melaksanakan yang pertama pembinaan, yang mana dari 17 KUA ini ada role of model daripada revitalisasi KUA. Ini yang pertama KUA Sewon, yang kemudian KUA Bantul, selanjutnya adalah KUA Pundung. Nah, dari ketiga KUA ini role of modelnya ini mengacu pada KUA Sewon. Nah, yang sudah dilaksanakan KUA Sewon dalam revitalisasi KUA, ini yang pertama terkait pemberdayaan ekonomi umat.
yang mana kita menggandeng UPZ, ya, menggandeng beberapa tokoh masyarakat, menggandeng instruktur lembaga perekonomian, ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, untuk memberikan supporting budgeter kepada 10 keluarga yang memiliki usaha, ya, UMKM, ya. Dari 10 keluarga ini, ya, kita bimbing, kita bina, kita awasi langsung, ya, selama 3 tahun, ya, kita cukupi dengan anggaran yang cukup fantastis, ya, cukup besar dari pusat. Dan tugas daripada KUA ini betul-betul memastikan bahwasanya dana tersebut digunakan untuk usaha untuk meningkatkan perekonomian umat. Dan salah satu indikatornya bisa mengikuti ataupun mendapatkan bantuan daripada pemberdayaan ekonomi umat ini, salah satunya adalah mereka rajin beribadah, ya, rajin beribadah di masjid, dan juga mereka sudah berkeluarga minimal 5 sampai dengan 10 tahun, ya, dan sudah memiliki usaha. Jadi kalau yang belum memiliki usaha terus memulai dari nol tentu tidak masuk kriteria atau tidak masuk dalam indikator program pemberdayaan ekonomi umat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah kami singgung juga terkait modernasi beragama. Ini teman-teman Kawasewon kemarin sudah meluncing sebuah gerakan, ya, memadukan semua unsur ormas pimpinan dan ormas kemasyarakatan. Ya, kita undang seluruh ormas, yaitu baik dari MUI, ya, kemudian FKUB, kemudian dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari LDI, ya, semua lapisan kita undang dan kita berikan pemahaman, ya, terkait moderasi beragama, yang mana agar mereka satu padu, ya, bisa satu komando, bahwasanya Islam yang harus ditampilkan itu tadi, Islam yang wasatiyah, Islam yang tengah-tengah, ya, bukan Islam yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ya. Ini menjadi visi misi daripada Kementerian Agama Pusat. Sehingga dua hal tersebut ini sudah kita eksekusi, ya, sudah kita laksanakan di akar rumput, ya, sudah kita laksanakan. Itu yang agak menonjol dalam hal pelayanan umat saat ini, itu dua hal itu. Dan kemarin yang sudah kita launching juga ini terkait penanganan stunting. Ya, penanganan stunting. Ini juga penting karena ke depan harapan kami gizi pasangan pengantin dan juga calon jabang bayi ini betul-betul diperhatikan, betul-betul terjamin, sehingga kualitas anak yang dilahirkan dari pasangan pengantin ini betul-betul terjamin, sehingga tidak ada lagi di tahun berikutnya, ya, di tahun 2025 ke atas ini tidak ada lagi stunting di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama di Kabupaten Bantul. Itu demikian. Ya, berarti kalau begitu yang namanya KUA itu betul-betul menjadi garda terdepan, ya. Kalau ini KUA bisa melaksanakan 10 TUSI itu bagus. Apalagi bisa merambah ke berbagai macam lini, ini betul-betul KUA tidak bisa istirahat, ya, 24 jam. Jadi apa ya? KUA itu yang diurusi tidak hanya pernikahan, Pak Trubus. Iya. Image KUA hanya tukang dongo, tukang hijab, ini betul-betul akan kita rubah dengan revitalisasi KUA. Kita muaranya nanti ke transformasi layanan umat. Jadi betul-betul KUA ini menjadi garda terdepan dalam membersamai umat. Demikian, Pak. Iya. Apakah yang terkait dengan ekonomi umat tadi itu bisa bergulir atau hanya 10 tadi? Bisa bergulir. Insya Allah ini akan terus bergulir di KUA Pundong, kemudian KUA Bantul, dan dilanjutkan KUA Jetis dan KUA Kretek yang tahun ini mendapat jatah revitalisasi KUA. Apakah ada kemungkinan nanti revitalisasi KUA itu akan merambah ke KUA yang lain, tidak hanya 3 itu? Iya, targetnya sampai 2024 ini 5.000 KUA sekian harus sudah revitalisasi KUA. Gitu ya, subhanallah. Ya. Oke, Bapak. Jadi sejauh ini peran KUA di dalam transformasi layanan umat itu bagaimana? Tapi nuwun sewu, sebelum Bapak jawab, ini ada satu yang mau lewat, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke.
sahabat religi, dimanapun Anda berada, pemirsa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang revitalisasi KUA dalam menjawab transformasi layanan umat. Bapak, saya ulangi pertanyaan saya tadi. Sejauh mana peran KUA di dalam transformasi layanan umat saat ini? Ya, peran KUA sangat vital dan sangat urgent. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Karena hanya KUA yang langsung bersentuhan dengan kemasyarakatan. Ya, bisa dijelaskan di sini KUA itu Nun Sewu ya, dari mulai sebelum adanya kelahiran, ini KUA sudah ngurusi, yaitu pernikahan. Pernikahan, ya. Nah, setelah itu KUA dibebankan untuk ngurusi stunting juga. Nah, otomatis kan kelahiran itu juga harus diurusi KUA. Iya, iya, betul. Nah, nanti setelah kelahiran, ini kita juga diharapkan terus membimbing bimbingan perkawinan pasca pernikahan. Oh iya. Nah, bagaimana mempertahankan rumah tangga, bagaimana membina rumah tangga agar bisa keluarga sakinah. Sakinah itu pun juga ada 1, 2, 3 Pak Trubus. Iya, iya. Tidak hanya 1. Oh iya. Wajar kalau ada sakinah 1, 2, 3 itu wajar. 2, 3, karena di Quran kan sudah ada perintahnya seperti demikian Pak Trubus ya. Oh. Jadi kalau cuma 1 itu belum sakinah Pak Trubus. Harus mencapai tataran 3. Harus mencapai 3 ya. Dan itu ada kriteria tersendiri Pak Trubus. Iya. Ada indikator-indikator yang dipenuhi sehingga bisa dinyatakan sebagai sakinah 3. Salah satu contohnya sakinah 3 ini Yun Sewu, ini agak berbeda dengan BKKBN. Kalau BKKBN itu 2 anak lebih baik Pak Trubus. Tapi kalau dalam penilaian keluarga sakinah teladan tingkat nasional itu anak lebih dari 3 itu tapi sukses semua. Itu standarisasi menjadi keluarga sakinah. Kalau 2 berarti belum ya? Belum. Minimal 3 Pak. Minimal 3. Apalagi bisa lebih dan sukses semua itu baru keluarga sakinah tingkat 3 Pak Trubus. Itu yang tataran paling tinggi Pak Trubus. Paling tinggi ya. Jadi kalau cuma punya anak 2 sukses semua itu wajar. Kalau punya anak 2 berarti belum bisa untuk masuk ke itu tadi ya. Belum bisa. Iya. Selama ini penilaian seperti itu Pak. Iya. Jadi peran KUA sangat urgen, sangat vital. Jadi saya menyebutkan setelah pernikahan pun kita harus diberikan, kita harus melaksanakan bimbingan perkawinan pasca pernikahan. Ya, ada bimbingan perkawinan pra pernikahan, pasca pernikahan. Ya, setelah itu juga kita diharuskan memikirkan ekonominya Pak. Ekonominya, subhanallah. Ada gerakan ekonomi umat. Itu tadi. Itu kan termasuk juga bukan tugas KUA sebetulnya, tapi kita diwajibkan untuk membersamai mereka. Nah, ini juga bagian daripada pentingnya KUA di sini. Itu seperti itu Pak Trubus. Setelah kita mikir ke ekonomi, kita juga diharuskan memikirkan tentang bagaimana hubungan antar keluarga. Keluarga yang satu dengan yang lain, Yun Sewu ya, keluarga A dengan B. Ya, ini bagaimana biar rukun, biar ada hubungan yang harmonis. Ya, ini maksudnya di moderasi beragama Pak Trubus. Ya, maka itu KUA ini betul-betul yang ditahan itu dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Sangat lengkap Pak Trubus. Ya, betul. Demikian Pak Trubus. Jadi saya tekankan lagi, KUA image-nya tidak hanya tukang dungo. Iya. Image-nya tidak hanya tukang nikah. Tapi pra pernikahan sampai dengan pasca pernikahan sampai dengan kematian itu diurusi KUA. Diurusi oleh KUA. Iya. Demikian. Kalau begitu yang namanya KUA itu kompleks sekali ya. Ada beberapa kantor instansi yang masuk menjadi satu pekerjaannya di KUA. Subhanallah. Makanya tema dalam kali ini adalah revitalisasi KUA ya dalam menjawab transformasi layanan umat. Ya, karena apa? Kegiatan KUA ini mentransformasikan berbagai macam tugas dan itu muaranya adalah untuk melayani umat. Iya, Bapak, terima kasih. Dan ini pertanyaan yang terakhir ini. Terus harapan Bimas Islam terhadap revitalisasi KUA dalam menjawab transformasi layanan umat ini apa? Baik, demikian. Harapan kami dari Bimas, itu nanti revitalisasi KUA tidak hanya di KUA Semon, ya, tidak hanya di KUA Bantul, tidak hanya di KUA Pundung, tapi 17 KUA yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini bisa merevitalisasi. Meskipun belum memenuhi syarat revitalisasi, paling tidak ada 2 poin yang dilaksanakan. Yang pertama adalah layanan administrasi, ya, itu harus dicukupi. Berbagai macam data kependudukan, berbagai macam data potensi wilayah, baik dari kemasjidan, data muzaki, data wakaf, itu harus dicukupi dan dilengkapi oleh KUA. Kemudian poin yang kedua adalah layanan umat.
yang mana semua KUA harus bisa melayani umat dengan mengacu kepada 10 tusi KUA. Ya, 10 tusi KUA itu harus dikembangkan dan disesuaikan dengan program-program revitalisasi KUA. Itu harapan kami. Jadi tidak muluk-muluk Pak Trubus. Tidak muluk-muluk, tapi sudah luar biasa itu pekerjaan roh. Gawean kafe Pak Trubus. Gawean kafe, pekerjaan yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh KUA. Padahal jumlah personilnya tidak terlalu banyak, tidak banyak, terbatas. Oke, Bapak, pembicaraan kita pada sore hari ini sangat menarik sekali tentang revitalisasi KUA dalam menjawab layanan transformasi umat. Dan terima kasih Bapak Haji Farik Nurrahim SHIMA. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat religi yang dirahmati Allah, kita sudah sampai penghujung acara sore hari ini. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa kita ucapkan selamat untuk berbuka puasa. Dan saya Trubus Trimulyadi untuk undur diri. Dan kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.